Dia viral, dicintai jutaan orang, tapi lupa anak dan suaminya yang hanya ingin dia pulang. Ketika sorotan jadi candu, keluarga jadi korban. Di sebuah kota metropolitan bernama Surya Kencana, tinggal pasangan suami istri, Aluna dan Damar, bersama anak sematawayang mereka, Ara, yang baru berusia 5 tahun. Damar adalah seorang guru bahasa Indonesia di sekolah negeri, seorang pria sederhana, penuh cinta dan tanggung jawab. Aluna, di sisi lain, adalah mantan pramugari yang memutuskan berhenti bekerja setelah melahirkan Ara. Kehidupan mereka jauh dari mewah, tetapi penuh kehangatan. Aluna, yang dulunya sering menjelajahi dunia, lambat laun merasa terpenjara oleh rutinitas rumah tangga. Ia mencintai Ara, dan pernah mencintai Damar, tapi kehidupan domestik yang monoton membuatnya merasa kehilangan identitas. Aluna mulai aktif di media sosial. Awalnya ia hanya berbagi foto-foto keseharian, resep makanan, dan tips kecantikan. Tapi seiring waktu, followersnya bertambah pesat. Ia mulai mendapatkan endorse, undangan event, bahkan kontrak kerja sama dengan brand-brand besar. Sosok Aluna bahagia mulai dikenal luas di jagat maya, dengan citra istri sempurna, ibu teladan, dan perempuan mandiri. Seiring ketenaran Aluna melonjak, perhatian dan waktunya terhadap keluarga mulai menurun drastis. Ara semakin sering dijemput terlambat dari TK, makanan rumah digantikan oleh pesanan online, dan Damar sering makan malam sendirian. Ia mencoba berbicara, memohon, bahkan marah. Tapi setiap kali, Aluna selalu menjawab dengan kalimat, "Kamu nggak ngerti dunia aku, Mar. Aku juga butuh ruang untuk berkembang." Pada puncaknya, Aluna menandatangani kontrak sebagai host untuk sebuah acara traveling dan beauty vlog selama 3 bulan. Ia meninggalkan rumah dengan janji bahwa ini hanya sementara. Tapi selama perjalanannya, ia jarang menghubungi Ara dan Damar. Foto-foto dan video di Instagramnya menampilkan dirinya tertawa di pantai Bali, mendaki gunung, naik helikopter di Kalimantan, berpesta dengan influencer lain. Sementara itu, Damar kewalahan. Ia harus mengurus Ara sendirian, mengatur jadwal kerja, dan menghadapi tatapan masyarakat yang mulai mempergunjingkan rumah tangga mereka. Nama Aluna semakin besar, tapi namanya di lingkungan sekitar semakin tercoreng. Ara mulai sering menangis di malam hari, menanyakan kapan ibunya pulang. Damar, sekuat apapun mencoba tegar, mulai merasakan luka yang dalam. Ia bukan hanya merasa dikhianati sebagai suami, tapi juga hancur sebagai seorang ayah yang tak bisa memberikan keluarga utuh untuk anaknya. 3 bulan berlalu, tapi Aluna tidak kembali. Ia bahkan menolak panggilan Damar dan memblokirnya dari media sosial. Ia mulai dekat dengan seorang aktor muda bernama Kevin dalam berbagai kolaborasi konten mereka. Chemistry keduanya membuat netizen berspekulasi, dan akhirnya gosip hubungan spesial mereka meledak. Malam itu, langit Ubud menggantung sunyi di balik pesta benderang yang digelar di sebuah villa mewah di lereng bukit. Musik elektronik mengalun keras, lampu neon menari di dinding kaca, dan suara gelas beradu berpadu tawariang para pesohor media sosial yang sedang merayakan ulang tahun salah satu kreator ternama. Di antara keramaian itu, Aluna berdiri mematung di dekat balkon, segelas anggur merah di tangannya yang nyaris tak tersentuh. Matanya kosong meski senyumnya tetap menghiasi wajahnya, seperti topeng yang tak bisa dilepas. Kevin, seorang aktor muda yang akhir-akhir ini sering tampil bersamanya di berbagai konten, datang menyapanya dengan sebotol champagne. Ia menggoda, mencandai, dan akhirnya menarik Aluna untuk ikut bersantai di salah satu kamar villa yang sepi. Mereka sudah terbiasa menciptakan momen viral, tapi malam itu bukan tentang konten, itu tentang pelarian, tentang mabuk sorotan yang semu. Di dalam kamar yang remang dan beraroma lavender sintetis, Kevin mulai merekam dengan ponselnya. Candaan vulgar terlontar. Aluna menertawakannya dalam setengah sadar. Dress merahnya berkedip di balik kilatan cahaya dari kamera. Ia sempat berkata lirih, "Jangan upload, dia cuma bercanda." Tapi Kevin, dengan nada enteng, menjawab, "Tenang, buat koleksi pribadi kok." Yang tidak mereka sadari, dunia tak pernah benar-benar tidur, terutama ketika kamera menyala. 2 minggu kemudian, dunia Aluna runtuh.
Pagi itu, ia terbangun oleh dering ponsel yang nyaris tak berhenti. Saat membuka layar, notifikasi dari berbagai aplikasi media sosial membanjiri. Ada pesan panik dari manajernya, dari ibunya, bahkan dari nomor-nomor yang tidak ia kenal. Namun semuanya tereduksi jadi satu frasa yang menggelegar di kepalanya. Viral. Video panas mirip Aluna. Tangan Aluna gemetar saat mengetik namanya di Twitter. Hasil pencarian menampilkan wajahnya, atau setidaknya, seseorang yang sangat mirip dirinya, di tangkapan layar yang sengaja diblur, dengan judul video yang menjijikkan. Komentar netizen mengalir seperti badai. Sebagian tidak percaya, sebagian menuduh, dan sebagian lagi hanya datang untuk menikmati kejatuhannya. Tubuhnya melemas. Ia terduduk di lantai apartemen dengan wajah pucat pasi. Tangannya menutupi wajah, dan isak tangis mulai pecah perlahan. Ia menelepon Kevin, namun panggilannya ditolak. Pesan-pesan yang ia kirim hanya centang satu. Saat akhirnya Kevin muncul secara publik, itu bukan untuk membela. Dalam sebuah video singkat, Kevin menyatakan, itu hanya video pribadi yang tersebar. Kami sama-sama dewasa, dan itu terjadi atas kesadaran bersama. Ucapan itu menghantam Aluna seperti palu godam. Ia ditinggalkan sendirian, menjadi kambing hitam dari kesalahan yang mereka perbuat bersama. Di rumah jauh dari gemerlap ibu kota, Damar duduk di ruang keluarga. Televisi menampilkan tayangan infotainment tentang skandal tersebut, dengan foto Aluna di layar. Di pangkuannya, Ara terlelap, tidak memahami dunia dewasa yang kejam ini. Damar menatap layar tanpa ekspresi. Ia memeluk anaknya lebih erat, seolah pelukan itu bisa melindungi Ara dari dosa ibunya. Ketika layar televisi padam, yang tersisa hanya suara detak jam dinding dan napas Ara yang berat. Damar tahu, sesuatu dalam dirinya baru saja mati, dan ia tidak tahu apakah bisa dihidupkan kembali. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Aluna. Brand yang sebelumnya memburu tanda tangannya, kini membatalkan kerjasama. Followersnya anjlok ribuan setiap jam. Fans yang dulu menyayanginya kini membakar namanya di kolom komentar. Ia mencoba membuat klarifikasi, tapi video itu tenggelam dalam gelombang kebencian. Ia mencoba menghubungi Ara, tapi Damar telah memblokir semua akses komunikasi. Bahkan ibunya sendiri hanya mengirim pesan singkat. Sudah cukup, pulanglah. Kalau kamu masih ingat jalan pulang. Aluna menatap ponselnya dengan mata sembab. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba menghubungi Kevin sekali lagi, namun yang ia temukan hanyalah pesan otomatis. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Di puncak ketenarannya, Aluna pernah merasa dunia memujanya. Kini, ia berdiri di tengah reruntuhan popularitas, seorang diri, dengan tubuh penuh luka yang tak terlihat tapi sangat terasa. Dan dari reruntuhan itu, satu kenyataan mulai muncul. Popularitas bisa dibeli, tapi keluarga yang rusak tak bisa diperbaiki dengan likes dan followers. Aluna akhirnya pulang, berbulan-bulan setelah video itu viral. Tapi ia tak disambut. Ara menolak memeluknya. Damar tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menyerahkan surat putusan cerai yang sudah diketok palu. Ia kehilangan segalanya. Keluarga, karir, citra. Rumahnya sudah dijual Damar untuk pindah ke tempat yang lebih tenang. Aluna tinggal sendiri di apartemen kecil, dikejar utang dan kontrak yang harus dikembalikan. Ia mencoba membangun ulang karirnya, tapi stigma sudah melekat. Setiap unggahan diserbu komentar negatif. Ia mencoba memohon maaf lewat video klarifikasi, tapi yang ia dapat hanya sindiran dan cibiran. Ia mencoba menghubungi Ara, tapi anak itu hanya mengucapkan satu kalimat. Mama lebih sayang kamera daripada aku. Waktu berlalu. Damar dan Ara hidup damai di kota kecil dekat laut. Damar membuka taman baca untuk anak-anak, dan Ara tumbuh jadi gadis ceria yang suka menulis puisi. Trauma mereka tak hilang sepenuhnya, tapi luka mulai mengering. Aluna, di sisi lain, menjalani hidup dalam kesepian yang dalam. Ia bekerja sebagai editor freelance, hidup dari honor kecil, jauh dari sorotan, jauh dari glamor. Tapi dari reruntuhan itu, perlahan ia belajar lagi tentang makna cinta,
tanggung jawab, dan kehilangan. Di akhir cerita, ia duduk di halte bus, memandangi seorang ibu yang menggendong anaknya sambil tersenyum. Aluna menunduk, menggenggam liontin kecil yang dulu berisi foto keluarga mereka bertiga, lalu berbisik lirih. Aku pernah punya segalanya. Dan aku kehilangannya karena lupa yang mana yang sungguh berarti.